Pasti bapak-bapak ibu-ibu kaget. Kenapa Habib Bahar bin Smith diundang di acara podcast Repli Harun ya? Seperti apa pidato dari Habib Bahar, dan terakhir kita akan melihat ya kinerja nyata dari Kang Deddy menggerebek preman-preman yang mana minta THR ya, yang mana secara paksa minta THR ke warga. Yuk kita simak bersama-sama. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sengsara, acuh begitu. Kita nggak butuh, tapi kita lebih butuh satu pemuda yang peduli kepada bangsa, peduli kepada rakyat. Dia rela mengorbankan nyawanya, jiwanya demi Indonesia daripada 1000 pemuda yang tidak pernah peduli sama sekali. Apalagi yang hedonis ya. Ya, ini sering kan anak bilang, Ana Bahar bin Smith jangankan cuma di penjara demi bangsa. Bang Refli, selama ini saya ceramah apa sih? Ya. Apa? Yang saya bela rakyat. Ya. Rakyat yang susah, rakyat yang miskin. Sering saya bilang, saya ini, kita orang ini mondok, kita ngerti tidak boleh melawan pemerintah yang sah, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh mengajarkan pemerintah yang sah dilawan, nggak boleh. Yang kita lawan ini ketidakadilannya, ketidakbenarannya, kezalimannya, kemungkarannya, bukan pemerintahnya. Karena apa? Fasadur ra'iyah bifasadul ra'iyah bifasadil umara, wa fasadul umara bifasadil ulama. Rakyat negara ini rusak karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama tarkun nasiha wa tarkul irsyad lahum. Banyak ulama yang meninggalkan nasihat kepada pemerintah tersebut. Kezalimannya dibiarkan, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada asing, kebijakan-kebijakan yang bisa menyengsarakan rakyat, dibiarkan sama ulamanya. Sehingga rusaklah. Jadi rakyat rusak, negara rusak karena pemerintah, pemerintah rusak karena ulama. Kenapa? Banyak ulama yang diam terhadap kezaliman. Bukan hanya mendiamkan, bahkan bukan itu. Alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa maunya A. Ini ulama tahu ini salah, bukan enggak, tapi cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah. Itu namanya legitimator. Dia memberikan legitimasi. Kalau kita bilang kalimatul haq uridu bihal batil, kalimatnya benar, bawa ayat Quran, bawa hadis, tapi dengan tujuan-tujuan yang tidak betul. Berdiri depan babu sudah, berdiri depan pintu sudah, pintu kekuasaan dengan mengharapkan harta, pangkat dan jabatan. Karena di Tiwul sudah ditangkap. Joren dia sekarang guys. Preman Cikuwul. Emang ukur ngomong, store parkir aya 2, ayo nunyak ke lapak di storan, kurang ngomong. Kapan saya nggak wawancara hiji-hiji jelema? Apa sama di dia? Nya ulang ngomong. Sama beli urusan didinya. Ulang urusan didinya. Saya keur ngomong jeung iya. Saya keur ngomong kan store parkir lapakna aya 2, hiji store ka disub, 2 store ka preman di dieu. Nunyak ke lapak. Tong ngomong, lebih ngomong berarti akan pemain. Enggak, beda, gaya beda. Enggak, gaya tukang parkir jeung gaya reman dikit beda. Jagoan nih dia. Ayo Joren dia sekarang guys. Preman Cikuwul. Siap, Mang. Tak berdaya dia sekarang guys. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Jagoan Citiwul sudah ditangkap. Mantap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Mantap, benar kata Pak Deddy. Tahu, gua jagoan yang megang Cikuwul. Iya, Pak, ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Masa gua banyak. Jagoan Cikuwul, nggak kerja tapi minta THR.
Bawa-bawa amplop, bawa-bawa proposal buat apa, Bos? Sumpah ya, ormas-ormas kayak gini tuh meresahkan masyarakat, Cok. Sering banget tuh gue lihat di jalan-jalan bawa-bawa amplop, bawa-bawa map, bawa-bawa proposal, ya kan, habis itu ditaruh di pabrik-pabrik, ke warung-warung pinggir jalan, ke tempat usaha-usaha orang. Ini mah jatuhnya bukan ormas ya, tapi premanisme berkedok ormas. Sekarang coba kalian tonton video klarifikasinya nih. Ada di perusahaan itu, silakan dicek dan dibaca dan dilihat. Isinya itu meminta bantuan untuk bagi-bagi takjil pada tanggal berapa nanti yang akan kita. Dia minta uang ke pabrik buat bagi-bagi takjil. Kenapa nggak pakai uang lu sendiri, Bos? Kan acara lu nih yang ngadain, lu yang berinisiatif, ya pakai uang lu sendiri lah. Atau enggak, lu suruh lah anggota lu patungan, katanya anggotanya banyak. Lu bayangin, Ben, sebelumnya ada 3 proposal nggak jelas dari... Terus kata dia, kenapa dia bisa semarah itu? Karena sebelumnya udah ada 3 proposal yang disampaikan ke pabrik itu, tapi disampaikan sama satpamnya ke atasan, akhirnya proposal dia ditolak. Nah, itu yang bikin dia marah. Maksud gue gini ya, lu kalau mau duit, mau THR ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Jamadat GB sampai mati. Bahwa kita sudah menginstruksikan bahwa tidak ada instruksi atau tidak ada perintah untuk mengajukan permohonan THR kepada pemerintah ataupun swasta ataupun pihak-pihak lainnya. Secara tegas, tidak ada perintah mengajukan permohonan THR ataupun yang lainnya kepada seluruh pengurus, baik itu tingkat distrik, KSM ataupun Pokja. Kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan organisasi apabila ada pengurus KSM ataupun Pokja yang melakukan permintaan THR kepada pemerintah, swasta ataupun pihak-pihak lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut video selanjutnya, guys. Jadi Deddy Mulyadi ini geram sama tukang parkir, guys. Ditanya baik-baik, malah dia tantang tenteng nyolot, guys. Jadi kita tonton dulu, guys, videonya, guys. Ini dia videonya. Seluruh tempat, iya seluruh tempat parkir ini sudah ada yang punyanya lapaknya. Si yang punya lapaknya tidur. Siapa Bapak? Hah? Jangan tukang parkir orang ditanya hiji-hiji. Oh, tapi itu sadaya, ha? Ah, pokoknya mah gitu, yang dirubah sistemnya. Kenapa yang lu jaga ya? Hah? Akang sa. Wahyu. Ya anu belah ditu setor kana boga lapak. Oh gitu. Heeh. Boga lapakna saha nu belah ditu? Saha nu boga lapakna? Lu bakal nyari. Ah nyahoan manehna mantap ngomongna rada keras, beda. Beda rada keras. Akang tukang parkir. Geningan kunaon teu pake rompi. Kapan kacan dibagikan Bapak parkir? Oh, lain. Berarti ieu nu boga. Akang parkirna belah mana? Dan kerja. Mungkin aya dua. Naon? Belah dieu lapak parkir. Lapak ke mana? Di dia tukang naon? Parkir. Parkir. Sabaraha poe? Anu 200, 2,5. Storna ka mana? Ayeuna menang sabaraha? Ayeuna menang sabaraha? Parkir ayeuna di ditu ayeuna. Nya sok. Gua ka dieu. Ya rada beda gayana. Bukan. Itu mah kan beda deui, beda jalan kan. Beda jalan. Duaan, Bapak di ditu duaan parkir. Saya mah ukur ngomong. Store parkir aya 2. Aya nu nya ke lapak di storan. Kunaon ngomong? Kapan saya wawancara hiji-hiji jelema? Apa sama di dia? Nya ulah ngomong. Sabab lain urusan di dinya. Ulah urusan di dinya. Saya keur ngomong jeung ieu. Saya keur ngomongkeun store parkir lapakna aya 2. Hiji store ka disub, 2 store ka preman di dieu. Nu nya ke lapak. Tong ngomong, lu ngomong berarti akan pemain. Ya kan? Enggak beda, gaya beda. Enggak gaya tukang parkir jeung gaya reman dikit beda.
gaya tukang parkir jeung gaya reman dikit beda. Saya teh apa jelema hiji-hiji. Beda gayana tuh. Gitu loh. Bobo akang nya kelapakna. Aneh Bapak. Saha di dieu kan. Nya di dieu tapi nyakelin nu sejen. Wah. Nyange tuh kan gaya beda. Ada Gaya sangaran sih gaya sangaran. Kudu kumaha kudu kieu. Ah beda gaya. Tukang parkir nu sejen beda. Sopan. Etika. Ieu henteu. Jagoan dia. Aneh Bapak. Jagoan abi mah di dieu. Gitu loh, beda gitu loh. Gitu. Berarti ini termasuk terlibat. Tapi karena sakit bangga, terima kasih. Jadi gini kita dulu, setoran ada dua Pak, misalnya dengan lapak tadi, setoran ke disubnya 60, setoran ke pemegang lapaknya 300. Kita tanya dia. Ya, itu. Nah ini sekarang ketemu. Alinya mana? Herman Ali baru kan nggak nyaut. Jadi ke Ali mah beda. Jadi si lapak ini teh sudah ada yang punya. Ya dari dulu mungkin pegang lah biasa. Nah kemudian dia gini, dia kan ini kan Pak Asep nih tukang parkir nih. Nah dikasih target kan sehari misalnya 100.000, oleh dia disubin. Jadi kalau sopir ada sopir batangan, ada sopir tembak. Jadi yang mengut tiap hari banyak sopir tembak, sopir batangannya tinggal. Jenjang Pak. Gitu. Dievaluasi, kalau saya bilang dievaluasi Bapak sekalian, makanya store-nya dibikin langsung. Gitu. Sayang uang kalau saya kan anu ngecor saya pakai duit sorangan. Anu menikmati orang lain tiap hari gitu aja. Dewan ya. Gitu. Besok jam 3. Ya. Jam 3. Terus saya dicek hiji-hiji, store parkir teh 2. Nuka hiji kadisub lewat Ali, yang satu lagi ke pemegang lapak. Siapa tuh pemegang lapak? Ayo tadi sebutan ngarana, tukang parkirnya disebutan. Tadi sebutan Sancang. Nuhun. Aya Kemang Ali store lagi 60, ke pemegang lapak 300. Waduh. Harus di ini nih. Ya itu kan Bapak dengar kan saksinya? Pak Asep kan ada dengar dia. Tapi sanes abdi pemegang lapak nanya. Ya saya nggak tahu. Gitu. Kita nggak nuduh perorangan, cuman dia nyebut nama, gitu loh. Nama ini gitu loh Kang gitu. Jadi kemungkinan mereka connect mungkin Pak. Jadi kan ini teh ya makanya artinya pemegang lapak kan nggak bisa Pak. Areal aset pemerintah daerah itu dinikmati oleh orang tanpa kerja, nggak boleh, nggak bisa. Masa saya nu ngecorna biak puluhan juta batu lu ngapoe kieu terima duit duduk manis. Sauran 200.000 karunya tukang ojek nu carape supir angkot. Gitu loh, jangan biarkan orang dapat uang tanpa kerja, nggak boleh. Nanti semua orang pengen jadi seperti itu. Gitu Pak, Kade karena saha Wahyu karena saha Wahyu. Jadi nanti kalau kita lagi ngelurusin satu masalah jangan nyela. Ya maunya nggak semuanya gitu Pak. Ya kan saya lagi diskusi, jangan nyela. Kalau nyela berarti akan di dalamnya dan mengetahui itu prinsip gitu loh. Jadi karena kalau ini jangan nyela, gitu Pak, gitu. Imah di mana? Ojong Pak. Ojong. Ya. Jangan nyela, terus jangan para katang-tang pereketeng-teng. Gitu, jangan para katang-tang pereketeng-teng. Saya jagoan itu Mas, semua harus tata aturan. Bapak lanjutkan. Ya. Jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Anak saya bisa juga. Tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami
mungkin beliau lupa kali ya gitu. Padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, sok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Ibu pakai gitu, cukup kok yang penghasilan Ibu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak gitu. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Ibu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai gitu. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar.